صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan percikan iman dan Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang menghidupkan sunnah-sunnah di era globalisasi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bicara tentang sunnah Rasulullah SAW, pastinya amat sangat banyak, sehingga sesuai apa yang dikatakan tadi, di era globalisasi saat ini sudah banyak orang yang lalai dengan berbagai kesibukan masing-masing, sehingga banyak kaum muslimin yang melupakan sunnah yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul, baik yang sudah kita lakukan ataupun belum kita lakukan. Namun, dari semua kegiatan kita sehari-hari, pasti ada waktu luang untuk menjalankan sunnah Rasul. Terlebih lagi, sunnah yang Rasul teladankan ke kita ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, dari kita bangun tidur hingga kita terlelap kembali. Seharusnya hal tersebut bukan alasan bagi kita untuk tidak menjalankannya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dapat dikerjakan saat ini diantaranya adalah bangun tidur awal waktu. Maksudnya adalah kita sebagai muslim harus membiasakan diri kita bangun sebelum waktu azan subuh tiba. Di waktu itulah kita bisa menjalankan sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW, diantaranya yaitu sholat tahajud. Yang mana keunggulan sholat tahajud sangatlah luar biasa, di mana Allah memberikan janji akan mengangkat derajat kita jika kita melakukan karenanya. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi sangatlah beruntung bagi kita semua yang sudah rutin menjalankan sholat tahajud ini. Adapun sholat sunnah lain yang dapat kita kerjakan yaitu adalah sholat witir. Sholat witir dapat kita lakukan setelah sholat isya ataupun di akhir-akhir sepertiga malam. Selain daripada sholat-sholat sunnah, kita dapat melakukan tasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita bisa selalu dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lebih baik. Sunnah selanjutnya yang lebih mudah kita lakukan sehari-hari yaitu tersenyum. Selain mendapatkan pahala yang dengan tersenyum, banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Kita dapat memberikan energi positif di lingkungan sekitar kita dengan tersenyum. Jadi kita harus banyak-banyak tersenyum di setiap harinya. Sunnah selanjutnya yang mudah kita lakukan yaitu adalah makan dan minum sambil duduk. Ternyata dari sisi ilmu kesehatan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita makan dan minum pada posisi duduk.
Selain itu, hal ini juga dipandang baik dari segi sopan santun. Namun, jangan lupa untuk membaca doa melakukannya. Sunnah selanjutnya yang mudah kita lakukan yaitu dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika masuk ke rumah, bertemu keluarga, kerabat, ataupun orang yang lebih tua. Makna dari kita mengucapkan salam adalah kita mendoakan agar kita maupun orang yang kita beri salam selalu diberikan keselamatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga merupakan bentuk sapaan terhadap orang lain. Islam sangat menganjurkan untuk mengucapkan salam, mengingat ucapan salam di dalamnya terkandung doa. Dari sunnah-sunnah di atas adalah bentuk amalan sunnah yang mudah untuk kita kerjakan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita penuhi hari-hari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya akan mendapatkan syafaat dari Rasul serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah-salah kata. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memudahkan kita untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله